Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama bermajelis, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan berkaitan dengan pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah. Dan juga kita sudah jelaskan di antara beberapa keutamaan tentang Khadijah. Maka jemaah sekalian, kalau kita merujuk ke dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, maka pembahasan setelah pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah yang kemudian melahirkan, memberikan Allah Subhanahu wa taala memberikan putra-putrinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pembahasan setelahnya adalah berkaitan dengan binaul Ka'bah, berkaitan dengan pembangunan atau renovasi Ka'bah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak disebutkan secara rinci berkaitan dengan tanggal dan bulan kelahiran dari putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara umum jemaah sekalian bahwa putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berjumlah 7 orang. 3 laki-laki, kemudian 4 perempuan. 3 laki-laki, 2 dari Khadijah, yaitu adalah Al-Qasim, Kemudian Abdullah yang dikenal dengan At-Tahir. Ini putra atau putra dari Rasulullah bersama Khadijah. Kemudian yang satunya adalah Ibrahim, Ibrahim yang ibunya dari Maria Al-Qibtiyah, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yang merupakan hadiah dari penguasa Iskandariyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian putri Nabi sallallahu alaihi wasallam keempat-empatnya lahir dan dilahirkan oleh Khadijah radhiyallahu anha, yaitu adalah Zainab, Fatimah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Secara umum jemaah sekalian bahwa putra Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat semuanya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, kecuali putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Fatimah dan Ruqayyah, bahkan Ummu Kulsum jemaah sekalian.
ya, Fatimah yang kemudian meninggal 6 bulan setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun jemaah sekalian secara rinci tadi tidak disebutkan berkaitan dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran ya putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi masa antara pernikahan dengan Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha adalah masa yang sangat pendek, tetapi kemudian melahirkan 6 putra-putri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan masuk pada tahun tahun ke-35 dari sebelum kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dan hadis ini dikeluarkan oleh Abdul Razzaq wal Hakim dan At-Tabarani annal Ka'bah kanat fil jahiliyah, bahwasanya Ka'bah di zaman jahiliyah adalah Ka'bah yang dibangun di atas tanah kosong yang tidak bertuan, yang tidak ada di dalamnya sekeliling rumah-rumahnya. Tidak ada di sekelilingnya ada rumah-rumah. Dan Ka'bah dibangun jemaah sekalian birradmi laisa fiha madar. Dibangun hanya berupa tumpukan batu yang tidak ada perekat. Mungkin kalau sekarang itu apa? Semen. Hanya tumpukan batu yang tidak memakai perekat. Yang mana saat itu jemaah sekalian tinggi Ka'bah sendiri wa kana qaddara ma bahwasanya di antara tinggi Ka'bah pertama kali dibangun itu hanya berada di atas tinggi orang-orang Arab secara umum. Tinggi setinggi badan manusia secara umum jemaah sekalian, di atasnya. Bahkan disebutkan Ka'bah dibangun itu tanpa menggunakan atap. Tanpa menggunakan atap. Dan kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Ka'bah yang hanya didirikan dibangun dari tumpukan batu, bahkan disebutkan kahaiatin hadihi hilqah D. Batu-batu yang dibuat itu adalah berbentuk huruf D. Berbentuk huruf D untuk memudahkan pengerjaannya. Wa kanatil Ka'bah mahatah buyutin ahli Makkah. Walaupun saat itu jemaah sekalian juga ini sebelum masa kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak rumah-rumah di sekeliling Ka'bah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Amr bin Dinar wa Abdullah bin Abi Yazid, dia mengatakan, lam yakun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam haulal bait haid. Disebutkan bahwasanya tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam haulal bait, jadi sekeliling Ka'bah itu haid, pembatas. Tidak ada pengaman. Kanu yusalluna haulal bait hatta kana Umar, sampai kemudian Umar melakukan salat di hadapannya, fabana haulahu haitan. Maka kemudian di zaman Umar ini ditinggikan bangunan tersebut. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu Ka'bah ini adalah merupakan bangunan tua
yang dibangun semenjak zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Sehingga jemaah sekalian, karena bangunan tersebut adalah bangunan tua, ya, dan sering terjadi pencurian, ya. Karena apa? Karena atasnya tidak menggunakan atap, sehingga ya beberapa benda yang disimpan di dalamnya sering terjadi pencurian, ya, diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keberkahan yang ada di dalamnya, ya. Bahkan pernah disebutkan dalam sejarah jemaah sekalian, ya, kondisi Ka'bah saat itu juga pernah terbakar, ya, oleh seorang wanita, ya, disebabkan adanya kekesalan terhadap kondisi masyarakat yang ada di sekitar itu. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, ya, ditambah lagi, ya, pada 5 tahun sebelum kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terjadi banjir yang besar, terjadi, ya, banjir, terjadi hujan yang deras yang mengakibatkan, ya, seluruh bangunan Ka'bah itu rusak, ya, termasuk, ya, pondasi-pondasi yang dibangun. Nah, jemaah sekalian yang berkata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ketika melihat kondisi seperti itu dan orang-orang tidak berani untuk memperbaikinya, sampai muncullah ada seseorang yang bernama Al-Walid, ya, kemudian dia mengatakan, aturiduna bihadmihal islah amil isaat. Apakah tidak ada inisiasi, apakah tidak ada rencana di antara kita semua untuk merenovasi Ka'bah, ya, untuk merenovasi Ka'bah. Tetapi apa kata mereka jemaah sekalian? Kita khawatir, kita takut terjadi apa-apa kalau kita memperbaiki, ya, merobohkan sebagian yang sudah rusak dan kemudian dibangun lagi. Kemudian Al-Walid mengatakan, aturiduna bihadmihal islah amil isaat. Apakah ketika kalian menghancurkannya, ya, apakah ketika kalian menghancurkannya tujuannya adalah untuk memperbaiki atau menghancurkan dan kemudian kalian tidak membangun lagi? Qalu, maka mereka mengatakan, ya, bal islah. Tentu, ya, ketika kita menghancurkannya adalah tujuannya adalah untuk memperbaiki. Maka kemudian, ya, faqala, maka kemudian Al-Walid mengatakan, innallaha la yahlikus salihin. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang melakukan perbaikan wa akhdul ma'lul. Dan kemudian Al-Walid mulai sendirian menghancurkan Ka'bah dengan bawa kampak dari rumahnya, tetapi orang-orang hanya melihatnya saja dari kejauhan. Mereka khawatir terjadi apa-apa, ya, wa tarisun nas tilka lailah. Bahkan kemudian mereka menunggu sampai malam, ya, menunggu sampai malam. Wa qalu, mereka mengatakan, nantazir, tunggu sampai pagi. Jadi ketika Al-Walid menghancurkan di pagi hari, ya, dan kemudian karena orang-orang Arab, ya, mengatakan bahwasanya khawatir terjadi apa-apa ketika kita menghancurkan, ya, bangunan ini, maka kemudian mereka hanya melihat dari kejauhan dan mereka mengatakan, tunggu besok pagi. Kalau fa'in usiba lam nahdim minha syai'a, ya, andaikan tidak terjadi apa-apa terhadap dia, maka kita bantu dia. Wa ilam, tetapi ketika dia mendapatkan musibah dari apa yang dibangunnya, ya, maka, ya, kita tinggalkan dia, biarkan bangunan itu. Fasbahal Walid min lailah aidan ila amali. Maka di pagi harinya, karena awal ini kerja sampai menjelang malam, kemudian orang-orang hanya melihatnya, menyaksikan dari kejauhan. Kemudian besok paginya, kemudian Al-Walid mengulang kembali pekerjaannya, dan kemudian orang-orang berdatangan melihat kembali apa yang dilihat sehari sebelumnya. Ternyata Al-Walid dalam keadaan sehat dan terus bekerja dengan sendirian,
akhirnya orang-orang pun ikut serta di dalam pengerjaannya, ya, ikut serta di dalam pengerjaannya. Dan ini jamaah sekalian menunjukkan di sisi lain adalah kehati-hatian, ya, orang musyrikin Quraisy untuk, ya, merobohkan dan kemudian memperbaiki bangunan, ya, Ka'bah tersebut. Kenapa? Karena bangunan itu adalah bangunan yang didatangi oleh banyak orang. Dikhawatirkan ketika ada orang-orang yang datang ke situ kemudian lihat bangunan yang sedang dihancurkan, orang menganggap, ya, ada terjadi kesalahpahaman. Padahal dengan orang-orang musyrikin Quraisy itu sudah berdiskusi sebelumnya berkaitan dengan penghancuran itu, apakah menghancurkan tanpa membangun lagi atau menghancurkan tujuannya adalah untuk, ya, untuk merenovasinya. Nah, jamaah sekalian yang baik Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian mereka, ya, menghancurkannya dan kemudian merenovasinya, ya. Tetapi saat mereka membangunnya, mereka sedikit kebingungan. Dari mana dana yang akan didapatkan untuk membangun Ka'bah ini? Ya. Maka kemudian jamaah sekalian yang baik Allah Subhanahu wa taala, didatangkanlah suku-suku. Karena, ya, bangunan itu kemudian ketika besok harinya, ya, suku-suku yang ada di sekitar Baitullah, di sekitar Makkah berdatangan untuk melihat, menyaksikan Al-Walid, apakah dia mendapatkan musibah ataupun tidak, ya. Maka ketika terjadi, ya, tidak terjadi apa-apa kepada Al-Walid, ya, orang-orang yang berasal dari suku-suku di daerah tersebut kemudian akhirnya membantu. Nah, jamaah sekalian yang baik Allah Subhanahu wa taala, maka di sini terjadi, ya, sesuatu yang sangat alot di kalangan musyrikin Quraisy berkaitan dengan dana yang akan dipakai untuk merenovasi masjid. Ya, maka kemudian di antara, ya, orang-orang musyrikin Quraisy dan suku-suku yang ada di wilayah daerah situ jemaah sekalian, ya, maka mereka bersepakat untuk menggunakan harta-harta mereka. Dan kemudian mereka mengatakan, kita akan menggunakan harta yang kita miliki yang ada di dalam rumah kita, tetapi kita tidak boleh menggunakan harta yang dihasilkan dari yang haram. Ya, dihasilkan dari yang haram, harta yang dihasilkan dari menzalimi orang, harta yang didapatkan dari riba, ya, kita tidak menginginkan bangunan ini dibangun daripada harta-harta yang diharamkan. Ya, mas sekalian, maka di sini ada faedah bahwa, ya, orang-orang Quraisy dahulu pun juga sudah mengetahui bahwasanya riba itu adalah sesuatu yang tidak boleh mereka lakukan. Ya, karena riba ini jemaah sekalian muncul dari orang-orang Yahudi yang menentang Yahudi yang kemudian mereka menyelisihi nabinya. Ya. Tetapi orang-orang musyrikin Quraisy masih tetap berpegang bahwasanya mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang di dalam aturan mereka. Maka jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkanlah harta mereka, ya. Tetapi saat dikumpulkan harta-harta mereka, ternyata tidak mencukupi membangun seluruh bangunan, ya, yang ada. Bahkan mereka hanya bisa membangun kotak saja, sementara sisanya hanya dengan garis. Karena secara asal mas sekalian, Baitullah itu bentuknya bukan kubus tapi segi panjang, ya, yang sampai hijab Ismail. Nah, itu karena tidak ada dana yang halal untuk membangunkan seluruhnya, maka hanya diberikan garis saja. Nah, maka di zaman Umar bin Khattab kemudian dibangun sampai 1,5 meter yang sampai hari ini mungkin bangunan itu masih sekitar 1,5 meter tingginya. Karena kalau kita berdiri di hijab Ismail, ya, kita bisa melihat sambil dagu di sini itu kan, sambil begini, kan. Jadi masih bisa melihat, ya, ke dalam. Ya, sementara tinggi Ka'bah sendiri yang sekalian sekitar 15 meteran, ya, cukup tinggi, ya. Dan waktu itu jemaah sekalian, jadi yang menjadi penutup, ya, menjadi penghalang atau penutup Baitullah, karena dulu bangunannya tidak ada atapnya, maka hanya ditutup dengan kain, yang kemudian kain itu sampai ke bawah. Dan itu kemudian menjadi sejarah sampai hari ini, Baitullah itu selalu menggunakan penutup kain. Ya, kenapa? Karena itu sudah dilakukan sejak dulu. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, disebutkan
lama buniyatil Ka'bah zahaba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ka'bah dibangun kembali, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pamannya Al-Abbas ikut serta mengangkut batu. Jadi saat membangunnya ikut serta dalam pengerjaannya. Ya, bahkan kemudian faqala Al-Abbas li Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al izaraka ala raqabatik. Sampai-sampai kemudian ya Al-Abbas yang merupakan pamannya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ij'al izaraka ala raqabatik. Ya, simpan ya sarungmu itu di atas pundakmu agar ya menjagamu dari goresan batu. Jadi ya mungkin kalau kita di kampung, kalau kita pakai sarung sekarang begitu kerja sarungnya dikesiniin gitu kan. Ya, atau kadang dilipat di pinggang atau di sini. Tujuannya adalah kata Ibnu Abbas, simpan di kedua punggungmu supaya punggungmu tidak lecet. Kenapa? Karena beliau akan mengangkat ya batu-batu tersebut. Ya. Kemudian yang sekalian, apa yang terjadi? Ya, ij'al izaraka ala raqabatik yakika minal hijarah fa kharra ilal ardi. Tetapi jemaah sekalian, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja, tiba-tiba beliau jatuh tersungkur, ya, sampai-sampai dikatakan ya summa afaq, sampai Rasulullah itu kelihatan seperti orang yang pingsan. Ya, seperti beliau orang yang pingsan. Ini menunjukkan apa? Kerja yang berat. Ya, kerja yang capek. Kenapa? Karena bukan hanya mengangkat batu saja, tetapi juga membuat batu itu seperti huruf D, kemudian diangkat, ya, untuk disusun ya di atas batu-batu yang lain. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala dikerjakan dan akhirnya ya bangunan Ka'bah selesai dikerjakan, ya. Kemudian mereka berselisih. Ya, berselisih berkaitan dengan siapa yang akan menyimpan Hajar Aswad. Siapa yang akan meletakkan? Ya, karena di antara suku-suku itu mereka selalu merasa punya andil yang besar terhadap Baitullah. Padahal yang punya andil besar terhadap Baitullah itu adalah Al-Walid. Tapi ketika sudah bekerja sama-sama, ya, maka di antara suku-suku itu merasa bahwa mereka yang ya apa namanya? Yang berjasa untuk mengerjakan itu. Nah, itu biasa terjadi ya sekalian. Kalau sudah berjalan, maka ada orang yang ya menganggap dirinya lebih berjasa kepada yang lainnya, dia melupakan siapa orang yang pertama melakukannya. Ya. Maka jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala bahkan untuk menentukan penyimpanan Hajar Aswad sendiri terjadi ya istilahnya perkelahian, peperangan kecil-kecilan di antara suku-suku mereka. Kenapa? Karena mereka ingin membuat sejarah besar. Ya, yang kedua mereka merasa paling berjasa di antara suku-suku yang ada. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, ya, ketika mereka berkumpul di Baitullah di sekitar Ka'bah, mereka mengatakan kalau begitu, ya, karena kita tidak sepakat, mereka mengatakan, ya, yang menyimpan, yang meletakkan Hajar Aswad ini adalah orang yang pertama kali masuk ke sini. Jadi kita lihat keluar, kita saksikan keluar siapa orang yang masuk ke sini. Maka jemaah sekalian, ya tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Ya, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan kemudian mereka mengatakan dia yang paling berhak. Ya. Dia yang paling berhak. Kemudian suku yang lain mengatakan kenapa? Kenapa dia yang paling berhak? Padahal dia datangnya terakhir itu. Ya, apalagi dia usianya masih ada di bawah kita. Mereka mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang paling baik akhlaknya, tidak ada orang yang paling jujur, tidak ada orang yang paling benar semua kata-katanya kecuali dia. Akhirnya ya mas sekalian, sepakatlah di antara mereka bahwasanya yang meletakkan Hajar Aswad itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat-sifat yang terpuji. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka saat Rasulullah datang dan kemudian dipanggillah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meletakkan Hajar Aswad. Ya, dan kemudian Rasulullah bertanya, kenapa harus saya? Ayat dijelaskan oleh mereka,
maka bagaimana sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perselisihan yang mereka lakukan, dan bagaimana Nabi agar kemudian perselisihan mereka selesai, tidak lagi perselisihan ketika meletakkan Hajar Aswad. Karena pasti ya ketika selesai mereka akan saling ya peperangan lagi di luar setelah terjadi penyimpanan Hajar Aswad. Maka jemaah sekalian dikumpulkanlah suku-suku dan kemudian diambil suku-suku yang paling terkenal di kalangan bangsa Arab ya untuk meletakkan Hajar Aswad bersama-sama. Dengan cara apa? Maka Nabi SAW membuka selendangnya, kemudian menghamparkannya, kemudian Hajar Aswad disimpan di atasnya, dan kemudian Rasul mengatakan setiap suku yang ada di sini ya memegang setiap sudut ya kain ini. Maka orang-orang pun juga sepakat ya mas sekalian, mereka datang kemudian mereka memegang setiap sudut yang ada di ya kain tersebut, dan kemudian Rasulullah menyimpan Hajar Aswad di atasnya, dan kemudian mereka membawanya ke tempat yang akan disimpankannya Hajar Aswad. Maka ketika disimpannya mas sekalian, ketika sudah mendekat, maka Rasulullah kemudian mengambilnya dan meletakkannya. Maka tidak ada lagi perselisihan di antara mereka, dan tidak ada yang merasa berjasa di dalam pengerjaan renovasi ya Baitullah ya. Nah, jamaah sekalian jamaah Allah Subhanahu wa taala, itu yang ya terjadi. Jadi kalau kita melihat apa penyebab ya terjadi renovasi perbaikan Baitullah, di antaranya adalah karena sudah terjadi kerusakan yang sangat parah. Salah satu kerusakan yang sangat parah itu adalah terjadinya banjir bandang yang menyebabkan bangunan Ka'bah hampir hancur secara keseluruhan. Ya, kalau kita dengar informasi baru-baru ini jemaah sekalian berkaitan dengan Baitullah, baru-baru ini di Mekah ada banjir bandang, banjir besar. Bahkan dikatakan ya sekarang banyak sumber air yang tiba-tiba keluar. Bahkan gurun yang ada di padang pasir yang tadinya dari Mekah melihat gurun pasir itu hitam, coklat karena bebatuan, sekarang itu sudah menghijau. Ya sudah mulai menghijau. Nah ini salah satunya adalah karena apa? Sering turunnya hujan. Ya walaupun dalam beberapa riwayat ya mas sekalian, di antara tanda akhir zaman itu adalah ketika Baitullah, ketika Makkah, ketika ya daerah gurun pasir sudah kembali ya menghijau. Nah, jamaah sekalian ya Allah Subhanahu wa taala, ya apa pelajaran yang bisa kita ambil dari berkaitan ya renovasi yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy terhadap Baitullah? Dan tentu jamaah sekalian nanti kalau kita melihat perkembangan demi perkembangan berkaitan dengan pembangunan Baitullah, pembangunan Ka'bah sendiri, terjadi perkembangan yang sangat menakjubkan sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Ya, walaupun untuk Baitullah sendiri ya dengan kondisi seperti itu sekarang tidak ada lagi yang merenovasi ya sebagaimana di zaman dulu dibongkar, dibangun kembali. Karena ini akan menjadi ya nanti setiap raja akan melakukan hal yang sama, ya memperbaiki yang ya sudah ada. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, apa faedah yang bisa kita dapatkan berkaitan dari renovasi Baitullah? Pertama, jamaah sekalian, hal yang bisa kita dapatkan adalah indama qalu la tadkhulu fi bina'i hadzal baiti maksiban haraman min kasbi bagi au madlimatun au riban. Yang pertama jemaah sekalian, ketika mereka membuat aturan berkaitan dengan pembangunan Ka'bah, ketika mereka membuat aturan berkaitan dengan harta yang digunakan untuk pembangunan Ka'bah, di mana mereka mengatakan bersepakat untuk tidak menggunakan harta yang haram, baik dari hasil berupa kezaliman, baik hasil dari riba. Kezaliman itu mengurangi timbangan, ya, mengambil harta orang lain ya dengan paksa, ya, ataupun riba jemaah sekalian, ya. Dan ini jemaah sekalian secara umum bahwasanya bangsa Arab tahu bahwasanya harta-harta seperti itu adalah harta-harta yang tidak baik. Jadi
sejahat-jahatnya orang musyrikin Quraisy sama sekalian, mereka masih tahu ya bahwa itu adalah merupakan harta-harta yang haram, yang tidak boleh digunakan untuk kebaikan. Walaupun ketika mereka melakukan keburukan ya sama, mereka pun juga menggunakan harta-harta itu. Tapi saat mereka akan membangun sesuatu yang baik, mereka bersepakat untuk tidak menggunakan harta yang diharamkan. Ya, bahkan orang kafir sendiri, misalnya kafir Mekah, sepakat berkaitan dengan apa? Berkaitan tentang haramnya, ya, haramnya riba. Ya, kufaru Makkah yajma'una ala dana'at riba. Bahasa orang-orang ya musyrikin Quraisy atau orang-orang kafir Mekah yang mereka sepakat bahwasanya riba itu adalah haram. Ya. Kemudian fayatahazzuna min idkhali kasbi fi imaratil Ka'bah. Maka mereka ya tidak membangun Ka'bah itu dari harta yang haram. Ini poin yang pertama ya sekalian. Dan ini mungkin poin kita hari ini adalah bagaimana ketika kita membangun masjid, ketika kita membangun rumah ibadah, jangan sampai ada harta yang dibangunkan dari harta yang haram. Ya. Misalkan apakah dari korupsi dan sebagainya, ya. Tetapi tentu kita sebagai panitia tidak bisa berhak bertanya kepada orang yang memberi, gitu kan. Apakah harta ini halal apa tidak, gitu kan. Ya. Jangan sampai ada cuci uang gitu kan dan sebagainya. Ya, kita tidak berhak untuk itu. Ya, kenapa? Karena sikap husnuzon kita berbaik sangka kepada orang, kita yakin bahwa mereka mengeluarkan hartanya adalah harta yang halal. Walaupun kita tidak tahu. Ya. Sebagaimana jemaah sekalian, ada orang yang memang ada pekerjaan, misalkan ya kerjanya di bank misalkan. Kerjanya di bank, jelas itu mas sekalian ya. Kerja di bank, ya kemudian mereka ikut serta di dalam pembangunan dan sebagainya, maka itu jelas. Ya, kecuali dia punya pekerjaan lain, punya usaha lain yang tidak menutup kemungkinan bisa diterima. Ya. Ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua jemaah sekalian, ya, bahwasanya apa yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam peletakan Hajar Aswad itu merupakan jalan keluar yang bisa menyelesaikan, jalan keluar yang mampu menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Karena misalkan dalam beberapa riwayat 3 hari 3 malam orang-orang kafir Quraisy itu, ya sekalian, orang-orang kafir Mekah itu mereka ya berperang. Ya, mereka kemudian terjadi kontak. Iya, peperangan di antara mereka. Kenapa? Karena mereka beranggapan yang paling berjasa. Itu sampai 3 hari 3 malam. Untuk menentukan siapa yang meletakkan Hajar Aswad, mereka harus mencari siapa yang paling kuat di antara mereka. Iya. Makanya maksudnya datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi solusi bagi mereka, bahwasanya itu bisa ya diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bahkan sampai ya selesai peperangan di antara mereka. Dan itu sama sekalian membuktikan itu merupakan awal sejarah bahwa orang-orang yang berselisih pra kenabian, sebelum kenabian itu, ya, mereka tidak lagi melakukan peperangan di antara mereka ketika permasalahan-permasalahan itu dihadapkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal waktu itu, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum diangkat menjadi seorang Rasul. Ya. Dan kita lihat mas sekalian, setelah beliau diangkat menjadi Rasul, beberapa suku yang ada di Mekah, di luar Mekah, antara Mekah dan Madinah, perjalanan antara Mekah dan Madinah yang tadinya kaum As dan kaum Khazraj yang selalu mereka berperang, ya, kaum Bakar yang mereka selalu berperang, selalu berselisih dan selalu mengancam di antara suku-suku mereka. Maka setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mas kalian, ya, semua permusuhan mereka selesai. Dan mereka bertahun-tahun, ya, bahkan generasi selanjutnya itu tidak tahu sejak kapan dimulai permusuhan itu. Tetapi mereka tahu kapan berakhir permusuhan itu. Ini yang luar biasa mas kalian. Kemudian ya mas kalian, ya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengenai pandangan
mengenai pandangan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Mekah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kau dia mempercayakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan peletakan Hajar Aswad, maka di sini ya menjadi pelajaran yang sangat berharga kata para ulama kita. Pertama, jemaah sekalian, bagaimana menjadikan orang lain ya merasa terenyuh, merasa terpesona. Ya, ini merupakan bagian penting dari sebuah kebaikan yang akan disampaikan kepada orang lain. Jadi mas kalian, satu kebaikan orang lain akan mengikutinya ketika orang lain melihat kebaikan kita. Dan itulah yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW. Jadi menjadikan orang lain suka dengan kita, dengan kebaikan kita, maka ketika kita melakukan satu kebaikan, maka orang itu akan menerimanya. Walaupun ya ini secara umum ya mas sekalian, walaupun tetap ya masih ada orang-orang yang dengki, yang iri, ya yang tidak mau menerima kebaikan orang lain. Ya, dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 35 tahun Rasulullah ada di Mekah, dari mulai lahir sampai Rasulullah menikah, sampai Rasulullah memiliki anak, sampai Rasulullah bekerja dan berusaha, tidak ada sedikit pun cacat di kalangan bangsa ya kafir Mekah. Tidak ada cacat sosial di masyarakat. Ya, makanya Khadijah itu heran ketika mendapatkan wahyu pertama, ya ketika Waraqah bin Naufal mengatakan bahwasanya dia akan merasakan apa yang dirasakan orang sebelumnya. Kemudian Khadijah mengatakan, bagaimana dia akan dimusuhi sementara dia ini baik dengan orang? Bagaimana orang-orang membenci dia, padahal dia itu adalah orang yang sangat murah kepada orang lain, orang yang suka membantu orang lain. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan bahwasanya sunnatullah, orang yang bawa kebaikan itu pasti ada orang yang menentangnya. Jika aku masih hidup, maka aku adalah orang pertama yang akan menyaksikan persaksian aku kepada nabinya. Kemudian aku adalah orang yang pertama yang akan melakukan apa yang disyariatkan oleh nabinya. Ini kata Waraqah bin Naufal ya. Jadi mas kalian, nah inilah jadi ketika seseorang memiliki nilai-nilai kebaikan, ya maka ya orang akan percaya dengan dia. Ya, orang akan percaya dengan dia. Walaupun terkadang di kita ya mas kalian, ada orang yang sudah memiliki cacat tapi masih dipercaya itu kan oleh masyarakat. Setelah waktu kurun berlalu, itu kan dulu, ya kan? Itu kan dulu. Sekarang sudah berubah, itu kan? Ya, di kita mas kalian. Tapi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, beliau itu dari sejak kecil tidak memiliki cacat di kalangan bangsa Arab. Ya, kemudian mas kalian. Ya, penyebab yang paling utama kata para ulama kita, penyebab yang paling utama dalam mempengaruhi orang lain adalah dua hal yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Akhlak dan moral. Ya, akhlak dan adab. Ya, akhlak dan moral. Di mana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya adalah akhlak ataupun moral yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang selalu senang ketika berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tabiat orang-orang orang-orang kafir Mekah ya mas kalian. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi, itu kalau bertemu dengan Nabi itu senang gitu kan. Bawaannya itu senang kalau bertemu dengan Nabi. Kenapa? Karena menampilkan akhlak-akhlak yang terpuji yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, tentu Rasulullah sekalian bukan hanya dari sisi akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah, tapi Rasul itu punya garis darah apa ya kalau di kita? Darah biru kan. Iya. Kenapa? Karena lihat pamannya, lihat kakeknya. Iya. Di sisi lain, ya dilihat dari istrinya Khadijah yang juga memiliki hal yang sama, hal yang istimewa. Bahkan kita katakan sebelumnya mas kalian,
setengah dari pengusaha-pengusaha Mekah yang berjalan itu, hampir harta yang digunakan dipakai untuk berjual beli itu adalah harta yang dimiliki oleh Khadijah. Makanya mereka sangat perhatian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasulullah bisa membantu sisi perekonomian melalui Khadijah radhiyallahu anha, dan Rasulullah juga memiliki sikap-sikap terpuji di kalangan bangsa Arab saat itu, yang sehingga dengan akhlak dan moral yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika bertemu mereka sangat senang. Jadi bahkan para sahabat, misalnya kalau kita baca tentang sahabat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu sangat senang berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka tidak ada waktu dan hampir habis waktunya hanya untuk menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka tetap bekerja dan berusaha. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang lainnya, faedah yang lainnya yang bisa kita dapatkan di dalam kisah yang tadi berkaitan dengan renovasi Ka'bah, jamaah sekalian, bahwasanya hadis yang menjelaskan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kaumnya, di mana mereka mau menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam, biridha wa qalu, sama-sama mereka mengatakan wa qalu radina ja'al amin. Jadi ketika Rasul masuk ke Mekah, ke Baitullah, kemudian orang-orang mengatakan radina, kalau orang ini kami ridha. Ja'al amin, mereka mengatakan telah datang orang yang paling jujur, paling amanah, paling baik, yang tidak pernah berdusta. Walamma bu'itsa, tapi bagaimana ketika Rasulullah diutus setelah mendapatkan wahyu, apa kata mereka? Sahirun, kahinun, kadzabun. Bayangkan sekalian. Jadi ketika Rasulullah sebelum diutus menjadi nabi, mereka mengatakan radina wa ja'al amin. Kami senang dengan kedatangan dia, karena dia adalah orang yang paling baik, orang yang paling amanah, orang yang paling jujur, yang tidak pernah berdusta, yang paling baik akhlaknya. Walamma bu'itsa, tapi bagaimana tatkala Rasulullah diutus menjadi rasul, mereka mengatakan sebaliknya, sahirun, tukang sihir, kahinun, dukun, kadzab, dia juga adalah pendusta. Nah, itu ketika Rasulullah diutus jadi seorang rasul. Kenapa? Ketika kebenaran sudah disampaikan dan kemudian harus merubah kebiasaan buruk mereka, maka mereka akan menutup semua kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan faktor terbesar orang-orang musyrikin Quraisy benci kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditokohi oleh pamannya sendiri Abu Lahab. Yang ditokohi oleh pamannya sendiri Abu Lahab adalah karena apa? Karena usaha Abu Lahab menjadi bangkrut. Yang tanya Abu Lahab itu kan jualan patung, berhala dari batu, kemudian dari kayu, merosot dari batu turun ke kayu, merosot dari kayu ke tepung terigu, yang dibuat. Jadi kalau sekarang roti buaya lah itu kan, jadi dibuat berhala itu dari tepung terigu, yang ketika sudah disembah kemudian mereka memotong dan mereka memakannya sampai akhirnya bangkrut. Nah, itu sejarah apa yang menyebabkan mereka benci kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ekonominya, usaha-usaha yang mereka lakukan merasa terganggu. Yang tadinya mereka menyembah apa yang dibuat oleh Abu Lahab dan pengusaha-pengusaha yang lainnya, tiba-tiba usaha yang mereka rintis bertahun-tahun hancur seketika. Maka kemudian bagaimana Abu Lahab berusaha menghancurkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan memprovokasi orang-orang yang ada di sekitar Mekah saat itu untuk tidak menerima apa yang dikatakan oleh Muhammad. Sampai suatu hari jemaah sekalian, Rasulullah pernah datang ke pasar. Ketika orang-orang sedang berjual beli, Rasul mengatakan, "Qulu la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah oleh kalian. Tuflihu, maka niscaya kalian akan
bahagia, niscaya kalian akan beruntung. Ya. Ketika Rasulullah datang ke pasar, kemudian Rasulullah naik ke tempat yang tinggi, kemudian Rasulullah berteriak, berteriak, dan kemudian orang-orang datang, memanggil orang-orang datang. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana menurut kalian jika aku katakan nanti sore atau besok pagi akan ada musuh yang menyerang tempat kita, apakah kalian percaya? Maka orang-orang langsung mengatakan, ya, kami percaya, gitu kan? Jadi bagaimana Rasulullah ingin menguji orang-orang Arab saat itu? Ya, ketika Rasulullah naik ke atas bukit dan kemudian berteriak mengumpulkan mereka. Ya, setelah mereka berkumpul, kemudian apa? Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kalian percaya jika aku katakan jika esok pagi atau nanti sore akan ada musuh yang datang? Tanpa berpikir panjang mereka mengatakan, ya, kami percaya. Tetapi apa yang terjadi ya sekalian? Ketika Rasulullah ke pasar menyampaikan kalimat la ilaha illallah, maka datanglah Abu Lahab, kemudian dia mengatakan kadzab, dia adalah pendusta. Ya, ketika Rasulullah menyampaikan, mengumpulkan orang-orang untuk meyakinkan kepada orang-orang tentang apa yang dibawanya adalah sebuah kebenaran, muncullah Abu Lahab. Kemudian dia mengatakan kadzab, dia adalah pendusta. Kemudian orang-orang melihat siapa yang mengatakan itu, ternyata pamannya. Maka jemaah sekalian, dalam waktu yang sangat singkat, yang tadinya mereka bertahun-tahun percaya kepada Rasulullah sebagai Al-Amin, tiba-tiba kemudian berubah, ya, dengan kata-kata yang sangat jahat, bahkan 3 kata-kata yang membuat orang-orang musyrikin, ya, Mekah benci kepada Rasulullah SAW, yang selalu dilontarkan kepada Nabi adalah sahir, ya, penyihir. Maksud penyihir itu apa? Kata-katanya itu selalu, kalau Rasulullah berkata pasti orang itu percaya. Kalau Rasulullah itu ngobrol dengan orang itu, ya, yakin dengan apa yang dikatakannya. Ya, mungkin kalau sekarang juga ada orang yang kata-katanya baik, kan, cara intonasi menyampaikan apa yang disampaikannya dengan cara yang baik, tapi orang yang memusuhinya, orang yang tidak senang, ya, selalu mengatakan itu hanya kata-kata saja. Ya. Dan itu dialami oleh Nabi SAW. Jadi yang disebut dengan sahir ini adalah, ya, penyihir ini adalah karena apa? Karena orang terpesona dengan kata-katanya. Ya, terpesona dengan kata-katanya, dan bukan hanya kata-kata yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena dibuktikan dengan amal-amal sebelumnya. Ya, kenapa? Karena Rasul itu pedagang. Ya, makanya kalau pedagang itu dia harus mampu berkomunikasi dengan orang yang jual. Kita saja kan kalau ada sales datang ke rumah hampir terjebak mau beli itu kan. Padahal tidak ada niat beli, tapi kalau yang datangnya mengeluarkan, ya, mengeluarkan kata-kata jimatnya, kadang kita terpengaruh ya sekali. Ya, kadang kita terpengaruh. Yang lainnya tidak beli jadi beli kan. Ya, kahin, dukun, ya, dukun, kemudian kadzab, pendusta, ya. Jadi sekali kata-kata dusta ini tidak ada. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakannya, tapi karena ia mengatakannya adalah pamannya, ya, maka semua orang percaya dengan apa yang dikatakan kepada Nabi SAW. Ila akhiril alqab as-sayyi'ah. Ya, jadi 3 itu merupakan lakob buruk, gelar-gelar buruk kepada Nabi SAW. Ya, gelar-gelar buruk kepada Rasulullah SAW, ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh, ya, Rasulullah SAW. Kemudian jemaah sekalian, ya, bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir, ya, bahwa peristiwa pembangunan Ka'bah, kata para ulama kita, adalah pengantar dari akan datangnya kenabian. Ya, para ulama kita mengatakan peristiwa pembangunan Ka'bah kembali itu merupakan pertanda akan datangnya kenabian. Ya, dan orang yang menghalangi, ya, dan orang yang menghalanginya itu akan muncul pertumbuhan darah pada hari itu. Jadi merupakan pertanda ketika Ka'bah dibangun lagi, ya, itu merupakan pertanda akan datang kenabian. Ya, dan ketika terjadi peperangan saat itu jemaah sekalian, maka akan terjadi peperangan yang lebih besar setelah itu. Ya,
akan terjadi peperangan yang lebih besar setelah itu yang kemudian akan berakhir dan kembali kepada ya hal yang baik yang ya, dan itu dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini ya berkaitan dengan renovasi Ka'bah, bahwasanya bagaimana Rasulullah SAW juga ikut serta di dalam membangun Baitullah ya di usia yang ya masih 35 tahun sekalian sebelum pembangunan, dan tidak ada orang yang menyangka dan tidak ada orang yang tahu di sekitar orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang kafir Mekah yang mengatakan, tidak ada orang yang menyangka satupun bahwa ternyata Nabi terakhir itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ikut serta dalam kerja-kerja mereka, kecuali hanya orang-orang yang ketika datang ke Syam. Ya, dan itu jemaah sekalian, kata ya Abu Thalib sekalian, tidak boleh ada satu orang pun yang membocorkan kata-kata pendeta Buhairah kepada penduduk Mekah. Dan itu jemaah sekalian, tidak ada istilahnya apa? Tidak ada yang bocor. Ya, satu informasi pun sampai kepada mereka bahwa apa yang dikatakan oleh pendeta Buhairah, dia adalah calon seorang nabi. Tidak ada yang bocor ya sekalian. Ya, nanti ya itu di usia 12 tahun sekalian. Jadi ketika usia 12 tahun, ketika kesam, kemudian pendeta Buhairah mengatakan bahwasanya dia adalah calon seorang nabi, dan itu kata Abu Thalib, tidak boleh ada orang yang membocorkan rahasia ini. Dan tidak ada yang sampai tahu ya sekalian, sampai Rasulullah mendapatkan wahyu baru ngeh. Ya, baru tahu bahwasanya apa yang dikatakan pendeta Buhairah dulu. Ya, orang-orang yang bersama Nabi, bersama Abu Thalib yang berangkat ke Syam, baru tahu bahwasanya benar apa yang dikatakannya. Kenapa? Karena mereka mempertahankan itu juga, mereka juga penuh dengan keraguan. Apa betul bahwasanya dia adalah calon seorang nabi? Ya, apakah benar dia adalah calon seorang rasul? Ya, jadi karena mereka ragu, dan kemudian ada amanah dari Abu Thalib untuk tidak membicarakannya kepada orang lain, dan itu terjaga dengan rapi. Yang pada akhirnya ya terbukalah kerasulan Rasulullah, kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di usia 40 tahun, ketika informasi itu disampaikan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun ya Khadijah itu sudah merasakan ya berkaitan dengan sifat dan kebiasaan Rasulullah yang berbeda dengan pemuda ataupun remaja atau laki-laki yang lain di bangsa Arab saat itu. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang menyebabkan terjadinya renovasi ya Baitullah. Tentu salah satu sebabnya adalah karena terjadi kerusakan yang sangat parah sehingga harus dibangun kembali, dan bagaimana orang-orang kafir Mekah yang berusaha membangun sesuatu yang baik dari harta yang baik sehingga mendatangkan keberkahan dan kebaikan di sisi dan kalangan mereka. Saya kira ini sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Subuhnya sudah mulai siang ya, sudah mulai siang. Saya juga tidak terlalu pagi-pagi itu kan, agak santai itu kan. Ya, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan ini bermanfaat